Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra, NPM 19111011058 dari kelompok 5, dan kelompok kami memilih perusahaan manufaktur yaitu perusahaan Coca-Cola. Baik, perkenalkan nama saya Hanner Rambe, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NPM 19111011018. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Abian Duanggoro, NPM 1911 ujung 40. Coca-Cola saat ini berada pada posisi kepemimpinan dalam industri minuman yang telah berhasil melalui citra mereknya yang kuat, strategi outsourcing yang luar biasa, dan manajemen rantai pasokan yang efisien. Namun masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan oleh Coca-Cola. The Coca-Cola Company adalah salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia dan perusahaan bisnis global senilai 70 miliar dolar. Pertama kali diluncurkan pada Mei 1986 oleh Dr. John S. di Atlanta, Georgia, Pemberton. Coca-Cola Company adalah produsen, pemasar, dan distributor minuman non-alkohol terbesar yang umumnya dikenal di dunia, yang memproduksi hampir 500 merek minuman berbeda. Coca-Cola Company adalah penjual terkemuka minuman ringan umum, Coca-Cola Vanilla dan Coca-Cola Strawberry untuk beberapa nama. Pengenalan New Coke pada 1980-an merupakan langkah besar yang dibuat oleh perusahaan, sehingga salah satu perusahaan pembotolan terbesar di dunia, Coca-Cola, dikelola oleh pelaku bisnis independen yang merupakan pemangku kepentingannya. Baiklah, akan saya lanjut. Kemudian strategi produk fundamental Coca-Cola yaitu pengujian dan pengembangan produk yang cepat di setiap pasar individu. Ada adaptasi dan modifikasi produk tingkat tinggi di pasar yang dioperasionalkannya. Ini mungkin karena fakta ya, karena fakta dari tren. Ini karena fakta dari tren pasar yang beragam di berbagai wilayah. Jadi selain itu, Coca-Cola ini tetap berkomitmen untuk berkonsentrasi pada tuntutan dan preferensi konsumen yang terus berubah. Nah, ini terus berubah ya, serta keragaman budaya. Selain itu, Coca-Cola ini harus berupaya memperbesar penawaran produknya. Agar apa? Supaya nantinya bisa bertahan gitu di bawah pasar minuman berkarbonasi gitu. Yakni di bawah pasar minuman berkarbonasi yang jenuh. Kemudian berdasarkan studi kasus, yakni studi kasus Coca-Cola ini, terlihat jelas bahwa Coca-Cola modifikasi produknya itu agar sesuai dengan kondisi lokal ya, yakni kondisi lokal di berbagai wilayah. Misalnya Samurai, minuman energi yang hanya diproduksi dan dijual di negara-negara Asia. Begitu pula Vita, yakni jus Afrika ya, dari Coca-Cola, dan Sprite Green adalah minuman bersoda dari Amerika, yakni Amerika Serikat, yang hanya tersedia di pilih lokasi atau dipilih lokasi di New York dan Chicago. Kemudian bahwa ada sejumlah kritik ya, ada sejumlah kritik terhadap Coca-Cola. Dalam hal ini limbah padat dan masalah air. Ini masyarakat di sekitar pabrik pembotolan di India menderita, mereka di sana menderita ya, kerusakan kesehatan dan lingkungan akibat penggunaan lumpur sebagai pupuk. Misalnya paling signifikan yang berdampak pada masyarakat adalah menipisnya permukaan air. Jadi dapat menimbulkan menipisnya permukaan air yang disebabkan oleh pabrik pembotolan Coca-Cola. Jadi atas pembuatan pabrik pembotolan Coca-Cola ini, jadi di India itu masyarakat itu berdampak terhadap berdampak ya pada masyarakat, yakni menipisnya permukaan air di sekitar
lingkungan hidup mereka. Dan akibatnya jumlah air yang tersedia untuk keperluan irigasi berkurang secara dramatis. Jadi berkurang banget gitu. Selain itu, Pusat Sains dan Kesehatan di New Delhi atau India pada tahun 2003 itu menunjukkan bahwa air kemasan dan minuman ringan mengandung pestisida. Jadi pada tahun 2003 di New Delhi itu menunjukkan bahwa air kemasan dan minuman ringan mengandung pestisida yang dapat menyebabkan kanker, kerusakan sistem kekebalan ya. Jadi mengandung pestisida yang dapat menyebabkan kanker, kemudian menyebabkan kerusakan sistem kekebalan. Dan selain itu, Coca-Cola ini dituduh memiliki standar gandali Amerika Serikat, yakni Eropa dan India, terkait dengan produk dan langkah-langkahnya, yakni keselamatan yang akan berdampak pada kesehatan manusia. Itu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjut oleh saudara Bintang. Terima kasih. Tuduhan ini berdampak besar pada Coca-Cola melalui penjualan dan penutupan salah satu pabrik pembotolannya di Kerala, India. Selain itu, produk Coca-Cola juga dilarang di negara bagian Kerala, India. Masalah kesehatan juga muncul terhadap Coca-Cola, telah diduga keasamannya dalam minumannya. Konsumsi Coca-Cola yang sering juga dapat menyebabkan kerusakan gigi melalui erosi gigi. Berkenaan dengan praktik bisnis, pada tahun 2004, sejumlah besar iklannya ditayangkan selama program televisi anak-anak yang mungkin telah mendorong anak-anak untuk mengonsumsi lebih banyak minuman ringan dan akibatnya menyebabkan obesitas pada masa kanak-kanak.